ada dua hal yang menarik ini antara nativistik dan empirisme. Kalau nativistik tadi percaya bahwa setiap orang itu dari lahir sudah punya bakat, potensi yang dibawa. Kalau empirisme, kertas kosong itu bisa dibentuk sesuai kemauan orang tua atau orang yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dalam teori antara empiris dan nativis itu pembedanya bahwa kalau dia bersifat natif, maka setiap orang punya bakat masing-masing. Kalau dia empiris, setiap orang bisa dilatih sesuai dengan apa yang dikehendaki yang latih gitu. Sebenarnya kan ketika masih anak-anak, yang lebih dominan punya karep atau keinginan siapa? Anaknya atau orang tuanya? Orang tua, sepertinya kan belum orang Ya. tua. Keumumannya begitu, maka orang tua cenderung mengarahkan bahkan sampai maksa gitu ya. Iya, karena kan sudah ada yang bawaan sehingga kecermatan kita semua untuk melihat itu. Kan kita pernah belajar tuh ada 4 jenis apakah benar itu bakat, yang kemudian nanti masuk di area profesi, yang kedua, yang ketiga apa sekedar hobi atau mimpi. Yang terpenting dari Mushroom tadi kan juga keberanian. Artinya kita tidak memaksakan anak harus suka. Kalau sudah milih ini ya ini aja. Entek-entek duit misalkan gitu. Tapi biarkan mencoba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti salam kayak tenanan berarti. Izin pantas Mas. Ya alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul lagi ngopi bareng. Supaya ada hal yang bisa kita bawa pulang ya kita rekam. Ini sebagai dokumentasi kita. Siapa tahu nanti suatu saat kita butuh flashback dan ada bukti. Malam ini spesial karena kita bersama orang-orang yang top. Top itu kan juga beda-beda. Top menurut saya belum tentu top menurut orang lain. Nah, karena saya tahu Bu Hamdia, Mas Rum, Mas Indra ini dan sering bergiat bareng, maka saya katakan orang-orang yang di sini adalah orang-orang top gitu. Ya, kalau menurut teman-teman tidak top ya enggak apa-apa. Coba bergiat bareng nanti. Bilang apa? Top apa tidak? Gitu ya. Kalau kemarin kita berdua suasananya lebih serius, terkesan serius. Intronya juga langsung masuk ke materi. Hari ini kita buat lebih santai. Mudah-mudahan. Gitu. Kalau kita bicara pengetahuan itu kan apa yang sudah kita pahami. Pemahaman itu bisa berasal dari kita membaca buku, kita mendengarkan podcast, dari pengalaman kita berkegiatan, apapun itu. Dari semua proses itu akhirnya muncul pengetahuan, simpulan yang bisa kita pahami, itu pengetahuan. Jadi kalau kita pakai konsep itu, pengetahuan itu tidak ada yang salah. Nah, ini juga menguatkan sharing kita. Landasannya ya sharing tentang pengalaman dari apa yang kita pahami sampai detik ini. Mas Rum, apa? Tambah pinter. Sinau Mas. Mas Rum juga bilang bahwa pengalaman atau pengetahuan juga ya, pengalaman sama pengetahuan beda. Pengetahuan yang kita katakan saat ini bisa saja berubah seiring bertambahnya inputan baru atau pengetahuan baru. Ya, ini kita rekam sebagai bukti apakah 10 tahun lagi masih sama yang kita yakini seperti saat ini. Gitu. Nah, jadi nanti dalam tema yang kita obrolkan, misalkan dari teman-teman berbeda pandangan ya nggak apa-apa, bisa disaringkan di komentar. Itu juga bisa sebagai pandangan baru ya bagi kami. Mungkin kami belum mengcapture hal itu gitu. Nanti kita ngopi lagi. Menyambung. Kita mau ngomong apa sih? Intronya kemarin terlalu pendek, minta dipanjangkan. Ini kita coba panjangkan. Nah, kita kenalan dulu. Nah, di sini ada Ustaz Hamdia. Ustazah Hamdia. Nah, Ustazah Hamdia ini seorang praktisi pendidikan.
terkenalnya seperti itu. Sering diundang, sering mengisi acara di radio juga. Kalau nggak percaya nanti bisa tanya langsung ke beliau. Yang di tengah ini yang kemarin sama kita di podcast pertama, Mas Rum. Mas Rum ini orang yang paling ikhlas selalu membersamai kita ya. Mulai Mas Indra angkatan berapa Mas? 2009. Nah, 2009 sampai saya yang terakhir 2017 itu masih aktif setia mendampingi kita kegiatan Mas Rum. Pengalamannya tanya sendiri banyak banget, mulai dari A1 pemerintah pusat sampai ya seperti kita ini di Sanggar ini, beliau banyak pengalamannya. Kemudian di samping saya yang paling ganteng ini Mas Indra. Mas Indra ini yang kita tuakan ya Mas Oleh, yang kita tuakan di Scrum. Enak aja, nggak boleh Yo. gitu. Dulu kan banyak senior kita. Ya alhamdulillah kita ini satu perguruan pramuka. Kami bangga di pramuka. Kalau dulu ada wadah angkatannya Mas Rum ke atas itu komunitas yang suka di dunia pendidikan dan pelatihan. Nah, kami ini ribonnya juga tidak mau kalah generasi muda ini. Bentar, Ibu. Tak teko SMA pun sampai morse gak iso tapi Ya belum kita agendakan ya. Mungkin spill sedikit dulu sebelum Scrap itu namanya apa? Mas Indra ini yang kita tuakan. Apa namanya? Sera. Sera. Kalau dengar Sera apa yang dipikiran teman-teman? Orkes aku Mas. Sera itu dulu ada maksudnya. Apa? Kalau lagu Kesera-sera ya. Kesera-sera. Itu loh, jadi Sera itu kan artinya yang terjadilah. Misalnya gitu. Gitu dah, Mas Indra. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang terkenal itu serabutan. Iya. Masuk juga ya. Serabutan karena apapun kegiatannya diminta seperti apa pasti kita berangkat. Iya Mas. luar biasa. Nah, awalnya Sera, logonya seperti merek Suzuki. Astagfirullah. Untung Itu nggak dulu. nggak kena Kemudian- copyright logo itu. Kemudian kami ngopi. Sepertinya Sera ini kurang menjual. Akhirnya kita ngopi bareng. Dijual. Ngopi terus ketemu nama Scrap. Nah, Scrap ini dirasa lebih dekat dengan komunitas kita pramuka dan juga lebih menjual jika ditawarkan ke teman-teman. Bisa model bahasa Indonesia, bisa model bahasa Inggris. Scarf. Oke. Sekarang perkembangannya sudah sampai apa? Badan hukumnya ini. Oh yes. Jadi sambung sidik lah. Ya, alhamdulillah sudah sampai PT. Oh, PT. Psikon perorangan. Jadi Keren. nggak usah ragu kalau mau berpartner dengan kita Iya. untuk LPG-nya aman karena sudah PT. Gitu. Nah, apapun bisa diobrolkan baik-baik sampai bersepakat ya, baik untuk klien juga baik untuk kita. Tuh. Nah, Mas Indra ini dari orang-orang yang di dalam Scrap yang masih aktif, Mas Indra ini yang paling kita tuakan, yang paling bijaksana di antara kita. Karena perencanaan. Iya, yang paling sabar, yang paling mau soro. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Itu biasa saja. Fakta Mas Soleh ya. Gitu. Jadi itu sedikit tentang Scrap. Kapan-kapan kita agendakan khusus membahas Scrap, dinamikanya sampai di titik ini. Tema malam ini masih nyambung dengan yang kemarin kita bahas sinau soko alas. Nah, kemarin kita main ke alas Mas. Kita praktekkan hasil nasihat obrolan saat kita ngopi masuk ke alas. Nah, ketika kita di hutan, kita amati. Saya pribadi mengamati ada pohon yang besar-besar, ada pohon yang kecil, terus berbagai tanaman yang tidak saya jumpai di lingkungan saya di Surabaya. Terus tanya juga, kira-kira umur pohon ini berapa gitu sama teman-teman.
wis ratusan tahun mungkin dengan diameter pohonnya segitu gedenya, segede gaban. Nah dari situ ya kami ngobrol dikit-dikit bahwa setiap tumbuhan itu kan beda-beda, tidak mungkin pohon satu jenis, pinus semua. Yang menjadikan hutan itu indah karena banyak variasi atau tumbuhnya bervariatif sehingga kita bisa menikmati. Wah di Surabaya tidak ada yang seperti ini, gitu. Ya, mungkin itu kebun mangga, kebun pisang. Itu kalau mungkin. Iya. Karena minus. hutan heterogen. Dari situ Hutan kemudian kemarin kita ingat tentang apa itu Mas? Yang teori bahwa setiap orang itu punya potensi alami itu ada enggak? Teori yang bahas itu sepertinya kok ada. apa ya? Apa ya? Kalau bahasa Latinnya nativistik. Nativistik. Tapi kalau saya lebih suka pakai bahasa fitrah sih sebenarnya. Tapi Nativistik. kalau alam ya mungkin nativistik lebih cocok jadi Nah, bahasan. nativistik. Teori nativistik kan tadi percaya bahwa kita kaitkan dengan pendidikan, subjeknya orang, bahwa setiap orang itu punya potensi bawaan kalau tidak salah yang saya pahami, punya bakat alami dan itu sudah dibawa sejak lahir. Kalau kita pahami kan itu, kemudian Ya. itu sangat berbenturan dengan teori apa satunya itu yang kertas kosong, Kertas kosong. Tabula rasa. tabula rasa atau apa empirisme, Empiristik ya. empiristik apa empirisme itu. Ya boleh lah sebut tik apa me. Nah kita mulai masuk ke tema tentang itu ya, itu inspirasinya dari Sinau Soko Alas yang kita bawa. Kemudian ada dua hal yang menarik ini antara nativistik dan empirisme. Kalau nativistik tadi percaya bahwa setiap orang itu dari lahir sudah punya bakat, potensi yang dibawa. Kalau empirisme, kertas kosong itu bisa dibentuk sesuai kemauan orang tua atau orang yang ada di lingkungan sekitar. Nah, tanggapan ini dari yang pertama Ustadz Hamdia mungkin ya, dari Ustadz Hamdia selaku praktisi pendidikan ini bagaimana menanggapi hal tersebut? Yang saya baca pakai buku, berbagai macam buku, itu ada 3 hal yang sudah ditanamkan sama Sang Pencipta itu pada setiap penciptaannya. Ada iman, ada belajar, ada perkembangan. Kalau bicara masalah iman, berarti pada manusia, semua manusia ketika 4 bulan berada di kandungan ibunda itu sudah ada iman. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa kita yang tidak beragama tertentu itu tidak tahu Tuhan. Dan semua itu sudah beriman, sudah bertuhan sebenarnya sejak di 4 bulan kandungan orang tuanya. Tinggal nanti ketika kita menuju pada karakter perkembangannya dan juga pada karakter belajarnya itu tadi yang bisa masuk di Sinau Soko Alasnya nanti gimana prosesnya. Sehingga kalau potensi itu sudah ada, saya sangat percaya karena sebenarnya kita pun bahkan bisa pada titik tertentu bisa lihat aku ini nanti bisa sampai di mana ya titik perjuanganku, sampai di mana nanti saya kalau berjuang di pendidikan itu cukup tidak, ternyata nggak cocok, saya kayaknya berjuangnya di bisnis, saya kayaknya berjuangnya itu dalam proses perkembangan itu. Sehingga memang kita tidak bisa memaksakan siapapun untuk mengubah kita kalau kita tidak kasih izin. Contohnya itu
hak besar untuk berubah itu ada dalam diri kita yang karena Allah sudah kasih, Tuhan sudah kasih potensi itu secara alami di sini. Tinggal kita kayaknya kudu lebih tenang ketika masuk hutan. Tujuannya apa? Enggak hanya sehingga masuk hutan itu kalau hanya nyari apa ya, gaya-gayaan, soalnya saiki akeh mlebu hutan mek gawe konten tok ya percuma gitu. Tapi kalau masuk hutan kemudian ada banyak hal yang kita renungi, khususnya buku diri sendiri nggak akan pernah habis. Maka itu yang harus kita jadikan sebagai bukti bahwa potensi memang sudah ada. Tidak boleh kita, bahkan diri kita sendiri nggak boleh bilang bahwa nanti kalau saya berteman dengan Mas Rum misalnya, saya akan jadi seperti Mas Rum. Berteman sama Mas Indra, Mas Suji juga begitu. Jadi semua sebenarnya sudah punya cetakan masing-masing yang tinggal kita dalam perkembangan sama belajarnya harus tahu, kenal diri sendiri. Itu lah SD besar. Tapi kalau anak kecil ya pasti dibimbing oleh bapaknya. Kalau anak SMA dibimbing oleh Mas Indra gitu. Gitu sih. Oke, itu dari sadar dia praktisi pendidikan. Kalau dari Mas Rum bagaimana menanggapi dua teori tadi? Ya itu apalah, saya melihatnya begini. Jadi teori itu kan muncul berdasarkan sajane semuanya lahir dari empiris, dari produk manusia itu kan empiristik, Pengalaman. ya melakukan sesuatu lalu pada akhirnya ditandai sesuatu itu menjadi sesuatu yang berulang dan jadi ciri seseorang. Nah, seperti halnya kalau Mbak Amdia tadi basicnya nativis dikaitkan fitrah manusia, itu kan sangat islami banget temanya. Iya. Itu juga sangat islami gitu. ya. Bahwa memang Gusti Allah sudah menanamkan bawaan berupa Bahkan iman ya. sifat iman. Sebenarnya secara spesifik nggak ngomong bakat, karena kan kalau ngomong ayat itu kan anak Adam ketika di alam ruhani ditanyakan alastu birobikum gitu ya, bukankah aku ini Robmu, Ya, dan maka itu janjinya memang. itu jawab. Alastu birobikum. Ya, maka fitrah di situ adalah fitrah mempercayai penciptanya. Nah, dalam teori yang lain yang dikembangkan dari filosof Jerman itu, Arthur siapa saya gak lupa nama belakangnya itu, bahwa setiap orang itu punya bakat lahir tadi ya. Kalau orang Jawa nyebut gawan bayi, ingat ya? Gawan bayi. Nah, gawan bayi itu orang Jawa. Sekawan. Maka ketika ya. maka Turunan. sebagai upaya melihat gawan bayinya dulu, orang-orang tua kita yang masih ngugemi sampai sekarang ada apa itu budaya tedak siten, bayi 7 bulan waktunya mancik lemah atau turun di Mudun tanah. lemah. Terus ada satu ritual di situ, dimasukkan kurungan, di situ diberi beberapa barang, anak itu milih apa? Terserah barang yang ditanam di situ, ditaruh di situ ya, ada yang buku, ada apa. Lah anak itu ngambil benda pertamanya apa? Itu orang Jawa niteni itu sok gede gawan bayi ini tadi seperti yang yang dipilih si anak itu. Ngono lah iso disetting, Mas. Tak isi sing apik-apik. Ya boleh saja. Karena mungkin berharap bahwa ada sinkronisasi gawan bayi dengan benda yang akan dipilih, gitu kan? Jadi ketika kita ngomong sebuah istilah tentu pembedanya nanti dasar rujukan kita ngomong. Kalau Mbak Am tadi berdasarkan referensi Quran, referensi agama Islam, tapi ternyata orang tertentu juga menganggap bahwa punya teori semacam itu. Nah, dalam teori antara empiris dan nativis itu pembedanya bahwa kalau dia bersifat natif, maka setiap orang punya bakat masing-masing. Kalau dia empiris, setiap orang bisa dilatih sesuai dengan apa yang dikehendaki yang latih gitu. Nah, contoh sederhananya gini,
Sampean wingi kayak mari munggah gunung. Ya toh. Nek sampean diajak cepet-cepetan naik gunung, tentu kalah dengan orang yang hidup di situ. Ya. Warga lokal istilahnya, akamsi Agam sini. si boy. Ya kan? Ya. Karena dia memang alamnya di situ. Setiap hari jalannya yang mesti menanjak menurun, sementara kita tidak selalu begitu. Maka secara natif, secara ya dia memang pasti lebih jago daripada kita yang pendatang di situ. Itu. Nah, tetapi apakah kita suatu ketika bisa melampaui orang lokal situ? Bisa kalau dilatih terus-menerus. Kalau dilatih terus-menerus, suatu ketika bisa. Kalau hanya ngukur cepat dan tidaknya, tetapi secara naturalnya, alamiahnya, yang mengenal Medan ya orang setempat, tentu pada akhirnya akan lebih paham dia daripada kita yang pendatang gitu ya. Itu. Nah, Itu nanti maksudnya yang perkembangan sama Ya. belajar tadi. Kalau dari Ibadah. situ berarti antara natif dan empiris ini bisa saling menguatkan. Kalau potensinya cocok didukung dengan lingkungan yang kalau bakatnya ada didukung dengan lingkungan yang sesuai, maka akan mempercepat atau mengantarkan ke Dan potensi terbaiknya. ya tentu kalau misalnya Mas Indra merawat tanaman gitu, tanaman dibiarin aja pasti tumbuhnya. Mas Indra tahu bahwa tanaman ini memiliki kadar ini butuhnya air yang seperti apa, tapi kalau tidak ada perkembangan sama belajarnya Mas Indra ya mungkin tumbuhnya juga tidak sesuai dengan yang alamiahnya gitu. Ya apa kalau di usia SMA gitu masih punya banyak masalah kan, anak-anak masih ini punya banyak masalah ketika mereka tidak bisa menemukan saya ini sebenarnya maunya apa gitu secara pengalaman. Atau pernah ada yang curhat Oke, berarti dapat kita sepakati dalam obrolan kita antara natif dan empiris ini semuanya baik baik, sebenarnya. ada yang nggak baik. Yang nggak baik itu terlalu ego, fanatik terhadap satu teori dan meniadakan yang lain, itu yang kurang baik. By the way, kopi gue gak sih? Oke, ya kopimu. Ya udahlah. Mas, kopi le. Jaluk kopi. nativis itu dekat dengan istilah lain naturalis, dan naturalisme juga dia bahasanya tentang sesuatu yang alamiah, itu berdekatan. Tapi kalau nanti ngomong naturalis, nanti natural ya, nanti akan ada pembandingnya nurtural. Jadi ada nature, ada nurtur ya. Oke. Tapi itu bisa dibahas lain kali ya. Iya. Ini fokusnya Ya kita ke batasi sampai sini dulu. Kemudian gawan bayi tadi kita teruskan. Gawan bayi menenek duwe anak le. Kayak sing apik-apik. Jin bakatnya meneh apik. Nah, gawan bayi itu dekat dengan potensi anak. Potensi anak. Dari yang kita obrolkan tadi bahwa kita sepakat bahwa setiap anak itu unik. Kemudian karena unik pasti beda antara satu dengan yang lain. Saya, Mas Indra, Mas Rum pasti beda. Mereka lebih top nih. Kemudian kecepatan tumbuh juga berbeda. Pemahaman atau tumbuh secara fisik, penanggapan konsep itu pasti juga berbeda. Nah, dari perbedaan itu, kira-kira apakah lingkungan, kalau kita kaitkan dengan gawan bayi, lingkungan itu bisa berpengaruh lebih. Area ini gawan bayi ini kayak gini, meskipun lingkungannya kita desain sebaik mungkin ya tidak bisa. Sedangkan kalau kita sebagai orang tua, misalkan nanti ya, sebagai orang tua melihat anak kita, apakah ada tanda-tanda bahwa anak kita nanti potensinya di mana, sehingga bisa kita kondisikan sejak awal. Itu siapa dulu monggo yang mau menanggapi itu? Sindra lah, belum ngomong. Terakhir boleh nanti.
kesimpulan nanti Sehingga kesimpulan. nanti saya ngomong. Kalau aku terlalu dalam kali, mungkin Terlalu agamis. ya maksudnya saya akan menyesuaikan. Kalau saya melihat istilah kawan bayi tadi dikaitkan dengan anak itu, saya memaknainya sebagai kecenderungan yang tampak. Oke. Jadi kan anak itu sebenarnya kan ketika masih anak-anak, yang lebih dominan punya karep atau keinginan siapa? Anaknya apa orang tuanya? Orang tua sepertinya kan belum orang Ya. tua. Jadi Keumumannya begitu, maka orang tua cenderung mengarahkan bahkan sampai maksa gitu ya. Pada level ekstrimnya maksa. Nah, tetapi kita bisa melihat apa yang selalu rutin dilakukan anak meskipun itu ada larangan dari orang tua misalnya. Itu kalau saya melihat kecenderungan. Nah, tinggal orang tua itu bertahan pada keinginannya atau melihat karakteristik pada anaknya. Itu soal kawan bayi tadi. Nah, maka orang tua yang terbuka, maka dia tidak akan memaksakan keinginannya pada anaknya, tetapi melihat si anak ini kecenderungannya dia senang dengan hal apa gitu ya, hal apa ya. Memang semua orang kalau diamati itu dia akan punya kecenderungan, tetapi ada yang istilahnya yang membentuk mereka nanti jadi sesuai kecenderungannya atau tidak. Itu ada satu faktor penting menurut saya adalah tumbuh dalam keberanian. Dia tumbuh dalam keberanian apa tidak. Bisa jadi ketika dia masih di lingkungan rumahnya, karena power itu ada di orang tua, keberaniannya tidak tumbuh. Tetapi suatu ketika dia sudah terlepas dari rumahnya, bisa jadi dia kembali ke kecenderungan awalnya tadi, ke kawan bayinya tadi. Iya. Jadi ada kan misalnya orang tua maksa dalam tanda petik karena orang tuanya seorang dokter, berusaha menata anaknya juga pengen jadi dokter, sehingga di rumah dikontrol penuh, yang harus dibaca ini bukunya, mainannya yang disiapkan juga mainan yang mengarah pada profesi dokter dan seterusnya. Ya itu tadi. ya. Jadi ada satu pembatas adalah anak itu jadi tumbuh dalam keberanian apa enggak. Ya. Yang lihatnya ketika dia sudah pada taraf bisa memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri, baru terlihatlah dia balik ke kecenderungan awalnya, atau malah dia nyaman di lingkungan yang baru sehingga dia beralih tujuan hidup jadinya ya, larinya ke sana nanti, karena pada akhirnya kan orang itu akan menjalani sesuatu sesuai dengan tujuan hidupnya. Tapi ada juga orang yang sampai usia tua nggak punya tujuan juga ada. Kan gitu. Belum menemukan potensi terbaik. That was too long process. Oke. Itu mushroom tadi ya. Ada dua keinginan Ananda dan keinginan orang tua. Kalau dari Ustadz Hamdia gimana menanggapi hal tersebut ya? Iya, karena kan sudah ada yang bawaan sehingga kecermatan kita semua untuk melihat itu. Kan kita pernah belajar tuh ada 4 jenis apakah benar itu bakat, yang kemudian nanti masuk di area profesi, yang kedua, yang ketiga apa sekedar hobi atau mimpi. Gimana itu untuk melihatnya itu? Nah, kalau bakat berarti kita bisa lihat anak-anak itu suka, bisa, dan apa yang dia sukai dan dia bisa itu berguna. Kalau nanti pada jalur profesi yang tadi Mas Rum sebutkan bahwa ada dipaksa orang tua, bisa jadi dia berguna terus berguna tapi tidak suka. Ya kan akhirnya menyalahi fitrahnya si anak bawaan itu manglek lama apa Joko pulpen tiba no diomong Joko liane kan. Nah, kalau hobi saja berarti kita juga ada banyak anak kita yang suka gambar kan. Iya. Anak kita suka banyak komunikasi sekarang, apalagi HP luar biasa. Mau pengaruh apapun bisa. Mau nyanyi. Tetapi dia hanya sekedar suka, dia juga bisa tapi tidak berguna.
Jadi itu berarti itu cuma hobi yang ada di dia saat ini hobi. Kakek hobi ya Dewi. Nah, yang terakhir, anak kita atau kita aja lah, kita orang dewasa juga sama. Kita tahu bahwa kita mampu, salah. Kita tahu itu berguna, kemudian kita tahu Kopi lihat kan lo ya apa? Ya boleh. Lo terima kasih langsung lo ya. ngasih kopi. Luar biasa. Warungnya buka. Thank you Mas Rizal. Terima kasih Mas Rizal. Ya jenenge ngopi juga no kopi nih. Iya Mas. Tapi di akhirnya tidak bisa, sehingga cuman seneng toh berguna tapi tidak bisa ya ngimpi. Itulah makanya kita semua kalau mau ya di pendidikan juga harus lihat bahwa ini sekedar tahu, anak ini sekedar suka aja, tapi ternyata kalau dikorek lagi disuruh lebih serius ternyata juga nggak nyaman gitu kan. Berarti rumusnya 3 tadi ya, bisa, suka, dan bermanfaat. Iya. Jika 3 ini tidak terpenuhi belum sah. Belum sah. Bisa jadi bakat. mimpi, bisa Belum sah jadi sebagai hobi, bakat. belum sah sebagai bakat. Iya. Terus ini, apakah 3 rumus ini bisa digunakan mulai dari kecil, anak kecil, mulai bisa jalan sampai orang dewasa? Pasti. Bisa. Hanya kalau masih kecil sampai di usia SD sekalipun di usia kelas 6 itu orang tua masih punya peran yang cukup kental karena melihat kan biasanya cita-citamu apa lah itu kita akan coba berganti menjadi apa yang kamu sukai, apa yang kamu bisa, apa yang nanti kira-kira yang berguna atau tidak. Dan aku sudah melatih itu dan bisa ternyata. Oke, yang biasanya anak kecil kan suka berganti-ganti, Iya. yang disukai. Hari ini suka apa, besok temennya ada hal yang baru disukai ikut gitu. Iya. Yang terpenting dari Mushroom tadi kan juga keberanian. Artinya kita tidak memaksakan anak harus suka. Kalau sudah milih ini ya ini aja. Entek-entek duit misalkan gitu. Tapi biarkan mencoba sampai nanti menemukan potensi terbaik atau bakatnya. Betul. Yang penting 3 rumus tadi terpenuhi. Sampai Berarti gak ngentekno duwe wong tuwek itu sing penting. entek nunduk wong tua. Iya, kan kita ajari juga untuk manajemen kan. Oke, dengan harapan ya kalau 3 rumus tadi dan kita yakini bahwa setiap anak itu unik tadi, ya kita tahu, kita yakin bahwa anak-anak itu pasti punya bakat tadi. Seperti pohon, pasti seperti tanaman ya, ada pohon yang gunanya nanti sebagai tiang, sebagai apa? Obat. Macam-macam tanaman itu fungsinya macam-macam. Seperti padi juga kan termasuk tumbuhan. Ya. Itu beda dengan pohon jati. Harapannya kita sebagai orang-orang yang di dekat anak-anak atau para pemuda yang masih belum menemukan potensi terbaik ini bisa menjadi teman yang baik ya untuk menemukan bakatnya. Bukan begitu Pak Indra?